Oke, kembali lagi dengan kapasitor TEDS. Nah, di sini saya sudah ada motor servo, di mana motor servo ini adalah sebuah motor yang memiliki feedback ya, karena di dalamnya ada sebuah rangkaian dan potensio. Maka perputarannya dari motor servo ini tergantung dari feedback yang diberikan atau kontrol yang diberikan. Jadi putarannya bisa mengeluarkan dengan sudut berapa yang diinginkan. Misalkan kita ingin putarannya dari motor servonya 0 sampai 90 derajat, maka kita bisa setting dengan program Arduino, dia akan berputar hanya 90 derajat saja. Nah, di dalamnya juga ada gearboxnya ya, jadi ada perbandingan gearboxnya. Nah, untuk motor servo yang saya beli ini dia perputarannya 0 sampai 180 derajat. Nah, di sini juga sudah ada skrup. Di sini juga disediakan steering gear dan gear armnya yang bisa digunakan atau dihubungkan ke, misalkan dihubungkan ke lengan robot atau bermacam-macam kegunaan lainnya yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, nantinya akan kita program dengan menggunakan Arduino Uno. Kita akan menggunakan fungsi example yang sudah ada di Arduino ya. Nah, sekarang akan saya hubungkan dulu antara motor servonya dan Arduino-nya. Nah, ini untuk motor servonya ini terdiri dari 3 kabel, yaitu kabel warna coklat, merah, dan kuning. Coklat ini dihubungkan dengan ground, merah dihubungkan dengan plus 5 volt, dan yang kuning adalah pin PWM. Pin PWM yang ada di Arduino Uno. Nah, pin PWM-nya ada di nomor 3, 5, 6, 9, 10, 11. Jadi bisa dihubungkan di salah satu pin PWM itu ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya sambungkan dulu dengan potensio agar gerakan motor servonya berputar berdasarkan putaran dari potensio. Oke, di sini saya sudah sambungkan antara motor servonya dengan Arduino, dan di sini saya hubungkan juga potensio dengan Arduino. Nah, di sini saya menggunakan fungsi programming sample knob yang dihubungkan dengan potensiometer. Nah, potensiometer di sini saya menggunakan pin analog A0. Lalu untuk pin dari motor servonya yaitu di pin 9 PWM. Nah, pergerakan dari motor servonya akan tergantung dari potensio yang kita putar. Nah, bisa dilihat. Nah, ketika saya putar potensio, maka motor servonya juga ikut berputar ya teman-teman. Jadi pergerakan dari motornya bergantung dari potensio yang saya putar. Nah, di sini potensio yang saya gunakan yaitu potensio 10K. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana program dari example knobnya dan cara install library dari motor servonya. Oke, sebelum teman-teman memprogram suatu fungsi yang menggunakan motor servo, nah teman-teman harus install dulu untuk library-nya ya, untuk library servo. Nah, kalau bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Arduino IDE versi 2 bisa dicari di library manager, lalu teman-teman ketikkan servo ya di sini. Lalu nanti kalian pilih yang servo by Michael Margolis, lalu tinggal pilih install. Nah, jangan lupa saat menginstal dari library servo ini teman-teman harus aktifkan wifi-nya dulu, masuk ke akses wifi. Lalu bisa juga dengan cara kita download melalui github.com. Nah, ini nanti akan saya taruh di deskripsi linknya untuk download servonya. Lalu untuk cara install library-nya melalui GitHub, nanti bisa teman-teman tonton di video yang yang ini. Nah, saya taruh di sini. Nah, nanti juga akan saya taruh linknya di bawah cara install library dari Arduino. Nah, sekarang kan kita masuk ke gambar rangkaiannya dulu ya. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya, dimana yang seperti saya jelaskan tadi, kabel kuning dari motor servo akan masuk ke pin 9 PWM. Nah, ini ya. Lalu untuk kabel merah akan masuk ke plus 5 volt yang langsung terhubung dengan Arduino.
Lalu kabel coklat akan terhubung dengan ground yang di sini disambungkan dengan kabel hitam, lalu masuk ke groundnya dari Arduino. Nah, ini bentuk dari potensionya yang berupa trimmer. Di sini untuk pin satunya dihubungkan dengan ground, lalu pin 3-nya dihubungkan dengan plus 5 volt ya. Lalu untuk output dari potensionya yaitu berada di pin 2 dihubungkan dengan pin analog yang terhubung dengan A0. Nah, seperti itu untuk cara merangkainya. Nah, sekarang akan kita masuk ke fungsi programnya. Nah, ini dideklarasikan dulu untuk fungsi library servonya. Lalu di sini membuat objek servonya, kontrol dari program servonya, lalu dideklarasikan dari pinnya. Nah, ini untuk mendeklarasikan pin dari potensionya. Nah, untuk deklarasikan dari pin motor servonya di PWM-nya yaitu menggunakan fungsi myservo.attach. Nah, di sini pinnya, kalau misalkan teman-teman menggunakan pin 3, di sini tinggal ganti 3. Nah, di sini karena saya menggunakan pin 9, saya gunakan pin 9. Lalu untuk void loop, nah ini file ini digunakan untuk membaca fungsi dari potensionya. Nah, makanya di sini ada deklarasi integer val. Ada fungsi variabelnya yang digunakan untuk membaca sinyal analog dari potensio. Nah, lalu fungsi val ini nanti dirubah jadi dibuat fungsi perbandingan, yaitu antara nilai 0 sampai 1023 dibandingkan dengan nilai 0 sampai 180. Nah, oleh karena itu makanya perputarannya dari motor servo bergantung pada potensionya. Karena dibuat fungsi perbandingan antara 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180. Lalu untuk memutar dari motor servonya digunakan fungsi myServoWrite file ini ya. Nah, kalau delaynya ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk motor servonya mencapai nilai tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini teman-teman ganti nilai file ini teman-teman ganti dengan nilai 90, otomatis motornya juga akan bergerak ke sudut 90. Kalau 180 akan bergerak ke sudut 180. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk fungsi program ini bisa teman-teman ambil di file, lalu pilih example, kalian cari servo. Nah, ini servo, lalu pilih knob ya. Nah, ini tinggal klik maka nanti akan muncul programnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara programnya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.